Shalom, selamat pagi, bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Penyiar dan GSCA Anugerah Kemendung. Renungan pagi ini saya ambil dari pembacaan rutin kita dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perikop yang ada dalam pembacaan ini ada perumpamaan anak yang hilang. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kembali, introspeksi diri, bercermin. Dengan perumpamaan ini, kita merenungkan kembali penggiringan kita, pelayanan kita selama ini. Saya tidak akan membaca semua, saya akan mencoba mengulas dari kisah ini. Di sini ada sebuah keluarga dengan memiliki dua anak, laki-laki si bungsu dan si sulung. Si bungsu ini datang kepada bapaknya meminta bagiannya, harta yang mereka punya, bagian warisan untuk dirinya, bagiannya. Akhirnya bapak ini membagi warisan harta, membagi hartanya yang mereka miliki untuk si bungsu. Dan si bungsu ini akhirnya keluar dari rumah bapaknya dengan membawa harta yang dia dapat, warisan yang dia dapat dari bapaknya. Dia keluar dari rumah itu, rumah yang penuh dengan kasih tentunya, rumah yang akan membimbing dia, membantu dia. Dia keluar dan dia hidup di luar rumah bapaknya dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia mau, dia hidup semaunya dia, mengikuti, terjerat oleh kehidupan dunia ini. Dia jalani hidupnya seperti dia mau, terseret, hanyut, mengikuti arus dunia ini. Akhirnya si anak ini terperangkap dalam kelaparan, kemiskinan. Uang yang dia dapat dia belanjakan, dia foya-foya, dan akhirnya dia habis uang yang dia dapat. Dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dia. Dia bekerja pada seorang yang mempunyai kawanan babi dan dia disuruh menjaga kawanan babi itu. Bahkan dia lapar, dia ingin makan makanan ampas babi itu pun tidak diberikan oleh penjaga babi, pemilik babi untuk dia. Sehingga dia merenungkan, mengingat kembali bahwa di rumah bapaknya dia tidak akan kekurangan. Di rumah bapaknya dia pasti berlimpah, tidak akan kekurangan. Bahkan pekerja bapaknya pun tidak akan kekurangan. Hingga dia akhirnya memutuskan untuk kembali dan mengakui segala kesalahannya di hadapan bapaknya. Dia kembali dan bapaknya melihatnya dan menyambutnya dengan kedua tangannya, bahkan memeluknya, bahkan menyambutnya dengan kasih, memeluknya, memberikan pakaian, perhiasan. Bahkan pegawainya disuruh oleh bapaknya untuk memberikan barang-barang mewah, pakaian, jubah, dan cincin emas untuk dia. Dia diterima dengan tangan terbuka.
dengan sangat sukacita, bahkan dibuatkan pesta sama bapaknya untuk menyambut kedatangan si bungsu. Dibuat pesta, menyembelih kambing domba, merayakan pesta untuk kedatangan si bungsu. Nah, di sini ada satu lagi anaknya, si sulung, melihat yang baru keluar, baru pulang dari ladangnya, dan melihat rumahnya penuh dengan sorak-sorai, sukacita, pesta pora. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tanyakan pegawainya, dia memberitahukan bahwa bapakmu membuat pesta untuk menyambut kedatangan adikmu. Adikmu kembali dengan sehat. Dia kembali. Apa yang reaksi si sulung ini? Dia ngambek. Bahkan di sini dikatakan dia tidak mau masuk. Kita baca ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Si sulung ngambek, marah, mokok, gak mau masuk rumah. Akhirnya bapaknya keluar dari rumah, mencoba menjelaskan, tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Si sulung ngeluh. Si sulung mencoba protes sama bapaknya. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Protesan keluhan si sulung akan bapaknya. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Si sulung protes. Si sulung berontak. Kenapa Bapak menyambut anak Bapak yang bungsu itu dengan pesta pora, dengan bersukacita, menyambut dengan tangan terbuka. Dibuatkan pesta, padahal Bapak gak pernah bikin pesta untuk saya. Ini menjadikan perenungan untuk kita. Seperti si sulung hidup, bertumbuh, dengan setia dia melayani Bapak, bekerja, melayani Bapak, menuruti skrip, segala perintah Bapak. Dia tidak merasakan posisinya sebagai anak. Seperti bapaknya yang bilang, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia tidak merasakan kasih yang Bapak berikan. Dia tidak merasakan pemeliharaan yang Bapak berikan. Dia tidak merasakan pemeliharaan, didikan, kasih sayang yang diberikan Bapak untuk dia. Dia hanya merasakan sebagai salah satu pekerjanya dengan mengatakan, Bapak tidak pernah menyembelihkan lembu tambun untuk aku. Bapak tidak pernah beri upah untuk aku. Tapi Bapak berikan di reward,
pesta untuk si bungsu. Dia protes. Si sulung tidak pernah merasakan kasih yang diberikan bapaknya. Kalau boleh saya berkata, si sulung tidak merasakan kasih yang diberikan bapaknya. Si sulung tidak merasakan kasih setia, pelukan, didikan, arahan, bimbingan dari bapaknya untuk dia. Ini seperti kehidupan kita sekarang. Mungkin kita tidak seperti si bungsu yang keluar dari rumah bapaknya. Kita ada di rumah bapak. Kita ada dalam bimbingan kasih Tuhan, lingkungan rumah Allah. Kita bukan orang-orang yang keluar dari rumah Allah. Tapi apa yang terjadi dengan kita tidak bertumbuh. Kita tidak merasakan kasih pemeliharaan Bapa. Tidak ada ucapan syukur dalam diri kita atas apa yang sudah Bapak berikan untuk kita. Tuhan bimbing kita. Tuhan melimpahkan kasih karunia untuk kita. Hingga kita sampai saat ini masih bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita masih bisa berdiri di kaki kita. Kita masih bisa bernafas, menikmati kasih karunia Tuhan. Itu karena Allah mengasihi kita. Kita masih ada di tempat ini, di detik ini, sampai saat ini merasakan pemeliharaan. Bahkan berkat yang melimpah yang boleh kita lakukan, kita nikmati. Tidak pernah kita ucapkan syukur, meninggikan nama Allah. Mengucap syukur, berterima kasih atas kasih Tuhan. Kita tidak bertumbuh dan tidak bisa mempunyai hati seperti hati Bapak menyambut anaknya yang hilang untuk kembali. Bapak mempunyai kasih untuk menyambut kembali anak bungsunya, tapi kita tidak mempunyai hati seperti hati Bapak. Ini why untuk kita, peringatan untuk kita. Banyak fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita, tapi kita tidak bisa mempunyai karakter seperti Bapak. Seperti Gemar tanggal 9, Saudara Darda yang sampaikan dalam Lukas 13. Lukas 13, perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara ini hidup di tengah-tengah kebun anggur. Seperti Lukas 13 ayat 6. Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara ini mendapatkan fasilitas pemeliharaan, perlakuan seperti kebun anggur, pohon anggur. Tetapi apa yang terjadi pada dirinya? Dia tidak menghasilkan buah. Bahkan si tuan mau mencari buah dalam pohon ara ini tidak ditemukan. Ayat 7 dari Lukas 13. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Dia mendapatkan perlakuan yang istimewa seperti pohon anggur, tapi Tuhan ingin menikmati buahnya, tidak didapatkan Tuhan ini.
sama seperti pohon ara ini dan anak sulung ini. Tuhan ingin kita mendapatkan seperti karakter Bapa itu ada juga dalam karakter kita. Seperti buah pohon anggur itu diharapkan pohon ara ini juga berbuah. Tapi apa yang terjadi? Pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Si tuannya kepengen menikmati buah ara ini tidak bisa, tidak didapatinya. Seperti karakter dari si sulung itu tidak seperti karakternya Bapak menyambut si bungsu dengan sukacita karena sudah kembali. Si sulung tidak dengan sukacita menyambut kembali adik si bungsu. Why? Seperti Tuhan bilang, potong pohon ara itu. Untuk apa dia hidup kalau dia tidak berbuah? Mari ini juga menjadi introspeksi untuk kita, untuk saya pribadi. Apa yang sudah kita hasilkan? Apakah dalam diri kita mempunyai karakter seperti Kristus, seperti Bapa? Karena kita tumbuh di lingkungan, di rumah Bapa. Kita tumbuh merasakan kasih pemeliharaan dari Bapa. Seperti karakter Bapa, begitulah sebaiknya kita mempunyai karakter seperti Bapa. Dalam Galatia 5 dari buah-buah roh, itulah karakter Bapa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan. Mari kita baca sebentar untuk mengingat kembali seperti apa karakter Bapa. Dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah roh, itulah karakter Bapa yang seharusnya kita juga punya. Mari kita mengupdate diri kita masing-masing, sehingga jika Bapak mencari buah dari kita, Bapak bisa menikmati buah yang kita hasilkan. Terima kasih. Biarlah renungan ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya, menjadikan level up, bisa menyenangkan hati Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengucap syukur Engkau masih mengasihi kami dengan memberikan renungan hari ini. Biarlah renungan hari ini Tuhan bisa menjadikan kami introspeksi diri, bisa menjadikan kami level up, menjadi lebih baik, mempunyai karakter seperti Kristus. Bantu kami Tuhan, tolong kami Bapa. Berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa berbuah-buah dan buah itu bisa Kau dapati dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti. Hanya dalam kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.